Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang terorisme, dengan anggota saya sendiri, Rizal Akbar, dan Zerina. Yang pertama yaitu pengertian terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Selanjutnya, ada ciri-ciri terorisme. Yang pertama, yaitu organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan militan. Yang kedua, mempunyai tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku, seperti agama, hukum, dan HAM. Terakhir, yang keempat, memiliki sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Selanjutnya, fenomena terorisme di Indonesia. Terorisme di Indonesia merupakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan, Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa target negara barat telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom Kedubes Filipina tahun 2000, diikuti dengan serangan-serangan lainnya, termasuk yang paling terbesar dan paling mematikan adalah bom Bursa Efek Jakarta, bom malam Natal tahun 2000, dan bom Bali tahun 2002 yang keseluruhnya didalangi oleh Dr. Azhari dan Nordin M. Top, dua orang gembong teroris asal Malaysia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zerina. Pada Zerina dipersilahkan. Yang kecil itu penyebab dari terorisme. Berikut ada 3 penyebab terorisme menurut analisis kebijakan Divisi Humas Polri. Yang pertama itu, penyebab pertama terorisme adalah karena seseorang tersentuh. Bisa saja mereka pernah ditinggal oleh adiknya yang meninggal atau mendapat ajaran teror. Yang kedua, penyebab terorisme berikutnya adalah adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal tersebut yang memberi doktrin kepada pengikutnya baik secara langsung maupun lewat dunia maya. Yang ketiga, penyebab dari terorisme lainnya yaitu adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Misalnya mereka membolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan, maka dengan adanya ideologi seperti itu, mereka tidak ragu lagi untuk meneror. Yang selanjutnya yaitu adalah dampak dari terorisme. Yang pertama, ada dampak negatif. Dampak negatif terorisme juga mengancam sektor ekonomi, khususnya dalam investasi. Sangat mungkin para investor menjadi ragu berinvestasi karena faktor keamanan yang tidak terpenuhi. Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kamar Dagang Industri atau Kadin menjelaskan fenomena terorisme Solo mulai berdampak pada sektor TTI, yakni Tourist Trending and Investment, yang pasti akan terpukul kalau tidak bisnis pariwisata mandek, tidak ada tercipta transaksi perdagangan. Hal ini akan berdampak pada investasi yang tersendat. Yang selanjutnya yaitu dampak terorisme. Yang kedua itu ada dampak positif. Dampak positif yang dimaksud di sini adalah lahirnya refleksivitas yang juga merupakan salah satu konsep masyarakat risikobex. Ia menanamkan masyarakat risiko tersebut muncul dan modernitas refleksi yang merupakan proses individualisasi yang kini terjadi di barat.
Di dalamnya, agen-agen semakin bebas dan dipaksa struktural dan karenanya semakin mampu menciptakan secara refleksi diri mereka sendiri dan masyarakat di mana mereka hidup. Refleksivitas kemungkinan seseorang untuk mempertanyakan pada dirinya sendiri dan risiko yang dihasilkannya. Oleh karena itu, secara sederhana, refleksivitas dapat diartikan sebagai pemantauan rutin Anda sendiri dan perilaku Anda agar dapat memutuskan siapa dan bagaimana Anda hidup. Yang selanjutnya itu adalah strategi pencegahan dari terorisme. Yang pertama itu minimalisir penyebab utama dari kejahatan terorisme. Yang kedua, serangan balik melawan kelompok teroris. Yang ketiga, menjalankan kekuatan hukum. Yang keempat, meningkatkan kerjasama internasional. Yang kelima, kerjasama internasional dalam menangani aksi terorisme di Indonesia.